Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Salam, Prof. Selamat malam. Ya, Malam, Prof. Malam, tentunya Malam, Bro. Prof. pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini kita masih diberi sehat dan kesempatan bisa berkumpul bersama-sama untuk sharing ilmu, ya. Eh, Juga di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan FEB, Ibu Prof. Yolanda Maslita, dan kepada Bapak Kaprodi PDIE, Prof. Willy, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut berpartisipasi mengisi webinar series PDIE dengan topik How to Write Novelty Correctly. Semoga materi ini nanti bermanfaat ya untuk diri kita sendiri dan institusi yang kita cintai ini. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya mahasiswa dan alumni dan dosen ya PDIE. Trisakti, halo, selamat malam. Malam, 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 Prof. Prof. Malam, Prof. Malam, Prof. Malam, Malam, Prof. Prof. Ya, tetap semangat ya, Semangat, walaupun Prof. malam. Semangat, Prof. Semangat, siang. Prof. Oke, ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang berbahagia ya, sebelum masuk ke implementasi penulisan novelty, nanti saya akan memberikan 8 contoh ya untuk novelty-novelty yang bisa kita kerjakan. Ini baru sebagian ya, nanti bisa dikembangkan sendiri, terutama bagi konsentrasi lain ya. Jadi di sini nanti yang akan sampaikan adalah pola pikirnya ya. Jadi di sini novelty. Nah, novelty itu apa toh? Ya, novelty itu adalah kebaruan dari suatu rencana penelitian. Ya. Yang diperoleh dengan meliti suatu topik tentunya yang diharapkan tuh belum pernah dibahas. Bapak Ibu, itu baru kebaruan kita. Ya, baru. Atau dari topik yang sudah pernah dibahas, namun misalnya dengan menambah dimensi, rumus baru. Nah, itu juga bisa ya. Jadi di sini yang penting itu memastikan bahwa penelitian itu memang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ya, demikian. Kemudian tingkatannya tuh seperti apa, ya. Dan apakah novelty itu pengertian novelty itu hanya untuk S3. Nah, seperti itu, ya. Jadi novelty itu sebetulnya kan pengertian kebaruan ya, ya. Kebaruan atau pengembangan. Jadi di sini tidak hanya untuk S3 ya. Baik di sini S1, S2 ya. Nah, dalam melakukan penelitian itu bisa menciptakan novelty. Cuman novelty-nya itu gradasinya tuh berbeda ya. Mungkin kalau masih S1 itu adalah low level. Jadi hanya menjelaskan hubungan, pengaruh variabel ya, kemudian studi kasus dengan perspektif berbeda, tapi dia sudah menemukan sedikit-sedikit perbedaan ya. Nah, contoh saja misalnya variabel X berkorelasi dan berpengaruh pada variabel Y ya. Terus nanti mengganti variabelnya yang sebelumnya belum ada dan sebagainya. Kemudian di tahapan level medium ya, itu
sudah mulai mengembangkan, sedikit mengembangkan, menambah konsep, model, ya, metode, dan sebagainya. Misalnya dulunya intellectual capital, sekarang kita ada suatu green intellectual capital. Dulunya misalnya hanya sekarang sudah mix method, ya, terus menambahkan misalnya variabel moderasi atau mediasi dan sebagainya, ya. Nah, kemudian level yang atas itu adalah penciptaan teori baru atau menggagas paradigma baru atau measurement baru, yaitu sudah di level S3, Bapak Ibu, ya. Di level inilah kita berada, ya. Nah, kemudian bagaimana jenisnya? Nah, jenisnya itu juga, ya. Di sini yang invention, ya, paling atas itu menemukan temuan baru, ya, topik baru atau pendekatan baru menggunakan metode baru, ya. Dan invention novelty ini sangat disarankan. Namun di sini memang sulit dilaksanakan, ya. Memang harus kerja keras di sini. Kemudian berikutnya improvement novelty. Jadi kita mengembangkan kekurangan penelitian sebelumnya. Ya, dengan kita mapping dulu, mapping dari penelitian-penelitian sebelumnya dari tahun 2000, misalnya 99, 2000, 2005 dan seterusnya sampailah di 2023, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa seperti apa yang kita lakukan tadi, menambahkan dimensi, ya, indikator, ya. Kemudian menambahkan rumus, ya, satu rumus, misalnya rumus Benis, ya, banyak rasio, kita menambahkan satu rasio, ya. Nah, ini dari pengukuran variabel yang lama, ya. Kemudian ada reputation novelty, ya. Jadi di sini itu ada novelty itu yang ditemukan itu melalui bertentangan dengan prinsip lama, ya, yang menentang prinsip lama, ya. Dan di sini novelty yang dia berikan itu untuk membuktikan teori atau praktek mana yang nanti cocok digunakan untuk sebagian besar sebagai dasar penelitian, ya. Contoh misalnya agency teori, ya. Teori ini itu dia menjelaskan tentang konsep antara prinsipal dan agent, ya. Di sini kemudian menjelaskan panjang lebar, ya, tentang teori agensi, tidak perlu saya singgung. Namun di sini disanggah, ya, oleh teori lain, ya, bahwa di sini agensi itu hanya menjelaskan individu, ya. Nah, belum meluas ke stakeholder. Nah, kemudian timbullah pada penelitian novelty baru lagi, yaitu teori stakeholder, ya. Itu juga merupakan novelty, ya. Oke. Kemudian bagaimana kelebihan kelemahan jenis novelty? Bagaimana novelty yang idenya itu orisinal, ya. Jadi ini memang memberikan perspektif baru terhadap topik yang telah banyak dibahas, ya. Udah banyak tapi dia punya ide yang orisinal. Nah, di sini adalah memperkaya topik keilmuan. Namun kekurangannya apa? Di sini memerlukan ketelitian yang besar, ya, dalam memilih topik yang relevan, namun memang belum banyak dieksplorasi. Nah, ya,
ini juga butuh ketekunan, ketelitian ya. Jangan sampai sudah mengatakan ini ide saya. Ternyata pada tahun 10 tahun yang lalu ide itu sudah ada ya. Cuman memang tidak begitu menyebar. Nah, terus itu diadop sebagai ide orisinal. Nah, ini eh, sulitnya di sini ya. Kemudian novelty metode penelitian baru ya, metodenya ya. Jadi di sini eh, menghasilkan temuan yang lebih akurat dan valid terutama dalam menjawab permasalahan yang belum terpecahkan dengan metode konvensional ya. Nah, di sini menciptakan metode baru lagi. Kekurangannya memang menuntut proses pengujian dan validasi yang secara intensif ya. Karena metode yang digunakan tuh belum banyak teruji, ya kan? Nah, dalam beberapa konteks penelitian sebelumnya. Ya, ini juga merupakan tantangan, ya. Kemudian novelty yang pendekatan interdisipliner, ya. Di sini kelebihannya memang menyediakan sudut pandang yang lebih komprehensif, ya, dalam menjawab permasalahan kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja, ya. Jadi interdisipliner ilmu. Kekurangannya memang butuh kolaborasi yang erat dan harmonis ya antar berbagai bidang keilmuan tadi. Ya. Nah, di sini juga tantangannya luar biasa karena tentunya banyak perbedaan-perbedaan tentang paradigma itu yang sulit dan pendekatan-pendekatan yang banyak alternatif. Ya, bagaimana mengkerucutkan ini? Ya, ini suatu tantangan ya, maka dikatakan perlu adanya kolaborasi yang erat dan harmonis. Ya. Kemudian kita mulai masuk ya. Tadi sekilas saja teorinya ya. Yang penting kan bagaimana toh mengimplementasikan dari mulai mencari, kemudian menemukan, kemudian menguji statistiknya ya. Nah, itu kita urut langkah-langkahnya. Terutama di sini nanti bagi adik-adik yang baru semester 1, 2, 3 dan yang baru mau kolokium ya. Nah, di sini bisa coba mengikuti tahapan-tahapan yang kita sharingkan malam ini ya. Nah, jadi di sini pertama kali itu coba kita berpikir ya tentang kerangka pemikiran dan judul apa toh yang nanti akan kita pilih. Ini baru coba-coba trial and error ya. Bukan suatu saya pengen ini. Nah, itu belum tentu juga ya. Karena ini nanti masih memerlukan banyak adjustment ya di dalamnya. Ya, jadi nanti bisa terjadi perubahan variabel ya, perubahan metode dan sebagainya. Pertama tentunya apa yang kita lakukan? Kita tentu harus memapping fenomena gap yang menentukan variabel yang relevan ya. Jadi waktu kita menentukan X1 variabel independen, X1, X2, X3, X4, kemudian ada moderasinya, ada atau mediasi ya terhadap Y. Nah, kemudian juga bisa kita Y tadi berdampak ya ke Y yang satunya ya tapi bukan intervening ya. Pengembangannya adalah luar biasa untuk model ini ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu fenomena gap-nya tuh yang bagaimana.
ide ya fenomena yang terbaru, yang update. Kemudian fenomena tentang variabel dependennya. Ya, dependennya ini apakah sesuatu yang update dan menantang? Itu perlu dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke novelty. Topik itu harus yang update dengan fenomena update, permasalahan update. Ini berada di level kita, level S3 ya. Nah, di sini mapping fenomena ini kita mulai dulu dengan yang bagaimana sih Y? Oh, ternyata banyak korupsi, keadaan ini. Makanya kita ambil misalnya pencegahan korupsi, misal ya. Tergantung fenomena saat ini dengan berbagai macam data, ya. Nah, setelah itu mencari variabel-variabel yang lain. Itu pun jangan meloncat, Bapak Ibu. Antara independen 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu jangan berloncat-loncat. X-nya loncat ke arah kanan, variabel kanan. X2-nya ke kiri. X3-nya ke tengah. Asal comot. Nah, itu hindari itu. Ya, hindari itu semua. Tidak akan mempunyai makna. Yang bagus itu X1 tuh relate dengan X2, relate dengan X3, relate dengan moderasi, relate dengan Y-nya. Ya. Sehingga menghasilkan suatu tujuan yang komprehensif, Bapak Ibu. Ini perlu perenungan. Kita renungkan ya, kita baca lagi ya. Jadi ada mahasiswa yang mencari topik itu dalam 2 jam. Wah, itu sudah ternyata ya kebukti loncat-loncat ke sana kemari. Setelah saya tanya, ini apa sih kaitannya antara ini dengan ini? Nah, tidak bisa menjawab. Ya, itu perlu. Setelah kita menemukan itu, kita tadi kan udah punya bayang-bayang, coret-coret, begitu ya. X1 saya ini, X2 saya ini, X3 saya ini, X4 saya ini ya. Nah, kemudian kita mencari celah riset gap-nya. Riset gap ya, bukan measurement gap. Bedakan itu. Ya, riset gap-nya itu adalah riset gap itu macam-macam. Ada metode gap, ya, teori gap. Nah, kita misalnya banyakkan lebih fokus ke riset gap, ya, tapi tidak melarang untuk mencari teori gap, ya. Riset gap, celah-celahnya, ya. Dari celah penelitian A, si A bilang X1 ke Y hasilnya positif. Si Z bilang hasilnya negatif. Terus si O bilang tidak signifikan. Nah, ya. Terus si cari terus mencari kita ya. Nah, mencari itu sehingga kita menemukan suatu riset gap itu yang memang sejalan begitu. Walaupun ada yang bertentangan. Sejalan gitu ya, yang X1 ke Y itu positif, X2 ke Y positif, X3 ke Y. Nah, itu bisa merupakan ide kita ya. Nah, itu juga kita bisa juga melihat dari situ kita baca lagi keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti sebelumnya. Ya, jadi pokoknya membacanya tuh detail begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita kemudian kita cari. Nah, dari riset gap tadi, kita akan nanti menemukan suatu pemikiran. Kemudian kalau begitu, perbedaannya apa ya dengan penelitian sebelumnya? Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan variabel moderasi atau variabel mediasi ya untuk memperkuat ya atau memperlemah pengaruh-pengaruh yang buruk dari X ke Y. Nah, di sini ini Bapak Ibu sudah menemukan suatu perbedaan.
belum novelty. Bagi S3 belum novelty. Jadi jangan novelty itu saya memasukkan moderasi, mediasi. Saya pernah menguji juga seperti kok begini kok novelty. Bukan Bapak Ibu. Itu baru level perbedaan dengan penelitian yang lalu. Ya, karena adanya suatu ketidakkonsistenan hasil-hasil dari riset gap tadi, Bapak Ibu mencoba memasukkan variabel yang bisa menjadi penjembatan, yaitu mediasi, atau menjadi dia memperkuat ya sesuatu yang lemah atau yang bagus. Nah, setelah itu semua terkumpul, Bapak Ibu, baru Bapak Ibu menentukan kerangka pemikiran antara X1, X2, X3 tadi sesuai mapping fenomena, mapping riset gap, ya, ketemulah kerangka itu, kerangka penelitian. Setelah itu masih harus dicari. Tadi kan fenomena gap, ada fenomena sesuatu yang bagus gitu. Tapi ada enggak penelitian sebelumnya, empirisnya tuh ada enggak? Nah, hal ini juga harus tetap kita cari. Dan ini jangan sembarangan. Variabel X ke Y, ya. Bapak Ibu misalnya X ke Y, Y-nya nilai perusahaan. Terus Bapak Ibu tidak menemukan misalnya nilai perusahaan. Bapak Ibu mencari, kan ini sejenis dengan apa eh, apa itu kinerja perusahaan. Ya tidak Bapak Ibu. Ya, karena apa? Ini adalah konsekuensi tanggung jawab kita sebagai akademisi untuk menularkan, memberi contoh ke generasi-generasi mendatang. Jangan sampai adik-adik kita tersesat oleh ilmu accounting atau ilmu disiplin manajemen atau IE yang karena kita salah mengkaitkan X ke Y-nya. Nah, ini akan sangat dicontoh oleh peneliti-peneliti setelahnya. Ya. Nah, ini merupakan tanggung jawab bagi kita sebagai peneliti. Ya. Nah, setelah itu semua baru kita menentukan judul penelitian. Dah, lega kita. Dah ketemu lengkap judul penelitian kita. Ya. Oke. Terus setelah ketemu judul penelitian, baru kita menentukan novelty-nya. Biasanya kalau di S3 dan di sini saya memberi contoh untuk penelitian kuantitatif, bukan kualitatif ya. Saya stressing di sini kuantitatif. Ya. Nah, novelty-nya lebih baik ambil satu dari variabel yang sudah kita tentukan judulnya tadi, Bapak Ibu. Nah, setelah judul tadi kita temui toh, kita pilih salah satu, terutama yang paling update, yang menarik. Nah, karena tuntutan kita nanti itu adalah masuk ke Scopus dan sebagainya. Nah, tentunya di situ kita butuh suatu variabel yang eye catching. Pada saat kita itu masuk ke Scopus, variabelnya baru, bagus ya. Variabelnya sudah update ya. Nah, di sini setelah itu kita akan menentukan kan variabel tadi ukuran lamanya apa. Nah, untuk itu kita perlu mapping dulu. Yang kita mapping apa? Measurement-nya. Bapak Ibu. Measurement-nya. Pengukuran. Bapak Ibu. Ya, pengukuran itu yang perlu kita mapping. Ya, misalnya pengukuran sustainability performance.
itu tahun ini si A, tahun ini si B, tahun ini si C, ya. Eh, ini dimensinya ini, indikatornya ini. Kita mapping dalam suatu tabel, ya. Suatu tabel. Nah, ini kemudian kita cari, ya, atau rumus. Rumusnya dari tahun 99 manajemen laba misalnya. Rumus itu sampai berjalan terus Kotari, Rasnik dan seterusnya sampai tiba di eh, tahun terbaru. Nah, setelah itu kita analisa satu persatu Bapak Ibu, ya. Jadi ini mana yang memiliki kelemahan, kekurangan, celah yang bisa kita masuki, tambahkan sesuai dengan fenomena yang ada saat ini, Bapak Ibu. Yaitu apakah peraturan, ya, dari peraturan terbaru, ya, apakah kondisi, apa, dan sebagainya. Nah, itu kita mapping dulu. Ya, setelah itu kita tentunya membaca artikel-artikel kan Scopus, Sinta, ya. Jangan artikel yang bahasa Indonesia yang publishnya tuh di jurnal-jurnal yang kurang bagus, ya. Takutnya apa? Measurement itu salah, Bapak Ibu. Yang ditulis misalnya harusnya TA, total asset, ternyata TA -1. Dia hanya nulis TAT. Udah rusak penelitian kita. Measurement kita rusak. Terus kita mulai membaca standar-standar akuntansi, standar-standar lain-lain, ya, peraturan-peraturan, perkembangan lingkungan, dan lain-lain, ya. Jadi tahapan-tahapan ini bisa digunakan untuk semua disiplin ilmu, ya. Jadi ini adalah teknik dan pola pikirnya. Lalu, bagaimana membaca sekian banyak eh, jurnal dan sebagainya? Sekarang sudah ada alat yang bagus, Bapak Ibu, ya. Nggak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa belajar, ya. Belajar. Bapak Ibu bisa menggunakan AI Search, ya. Nah, nanti bisa menemukan berbagai macam artikel yang relevan dengan yang Bapak Ibu inginkan, ya. Dan bahkan di sana sudah membanding, meringkas Bapak Ibu di AI Sheet itu poin-poin, ya, poin-poin utama dari artikel tersebut. Ya. Kemudian juga bisa pakai bibliometrik, ya. Bisa pakai force viewer, ya, bisa pakai publish, peris dan lain-lain. Belajar di situ. Itu sangat mempercepat, mempermudah dan valid, ya, valid karena semua data itu eh, ter terdeteksi dengan rigid, ya, Bapak Ibu. Nah, itu tidak perlu khawatir untuk mencari ini semua, ya. Itu Bapak Ibu. Terus sekarang bagaimana menentukan novelty-nya? Tadi menentukan, membangun. Nah, setelah kita tetapin satu variabel untuk measurement, terus bagaimana membangunnya? Nah, kan tadi diambil disertasi variabel dari disertasi tadi, kerangka pemikiran, satu variabel niatnya untuk dikembangkan. Ya. Nah, pengembangan itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Ya. Bisa Bapak Ibu menciptakan rumus baru misalnya di keuangan, ya, di keuangan, manajemen keuangan bisa menentukan rumus baru, ya. Nah, untuk dividen payout ratio misalnya, ya, untuk derivatif, nah, konting apalagi banyak, ya. Kemudian yang kedua bisa menambahkan dimensi atau indikator. Nah, yang pertama itu memang
agak sulit, Bapak Ibu. Ya, karena logika berpikirnya itu harus kuat. Ya, nanti saya beri contoh. Kemudian untuk yang penambahan dimensi atau indikator, ya itu dari melihat fenomena saat ini, Bapak Ibu. Dari dimensi-dimensi yang ada, dari penelitian si X, misalnya ada 5 dimensi. Bapak Ibu menemukan fenomena-fenomena iklim, ya, eh, dan lain-lain, peraturan-peraturan, bisa Bapak Ibu masukkan di situ. Namun tidak asal memasukkan. Itu pun ada syaratnya. Bahwa yang Bapak Ibu masukkan itu memang ada penelitian sebelumnya. Karena logika berpikirnya apa? Ada suatu dimensi, variabel. Variabel itu anggap aja itu suatu rumah, Bapak Ibu. Rumah, rumah kita. Rumah kita ada 5 orang, 5 dimensi. Ya, terus mau dimasuki lagi menambah, ya, menambah rumah kita ini misalnya 1 dimensi atau 2 dimensi. Nah, itu tentunya yang kita kenal kan Bapak Ibu. Tidak boleh kan asal orang lewat di jalan, orang jualan, mampir masuk rumah kita, menetap di kita, berkumpul, menyatu, menjadi satu keluarga, kan tidak mungkin. Nah, itu tentunya harus ada kajian empiris sebelumnya, penelitian sebelumnya yang mengatakan si Y ini, si X ini mau masuk ke rumahnya si P. Nah, ternyata ada penelitian sebelumnya bahwa Y ini ada hubungan dengan P. Nah, misalnya pertemanan, sahabat, atau bahkan calon menantu, ya, nah, dia bisa masuk karena ada hubungan terbukti, ada suatu hubungan. Nah, itu untuk penambahan dimensi dan indikator. Begitu pula untuk penambahan rasio. Tadi kan rumus benar-benar baru. Ada suatu peraturan. Peraturan misalnya US GAAP. Dulu konservatisme. Rumusnya ini. Kemudian berkembang peraturan itu. Standar berkembang ke IFRS yang menggunakan principle base. Ya, dulu US GAAP, konservatisme, semuanya diatur gitu. Sekarang principle base sudah tidak diatur. Dan konservatisme itu sudah tidak diizinkan lagi dalam kerangka pemikiran suatu standar tersebut. Nah, dengan demikian, di, di kerangka pemikiran itu sudah ada gantinya. Namanya netral. Sudah pindah, tuduhnya di atas, dia di tengah. Ini loh, sekarang IFRS menggunakan netral. Nah, di sini ini perubahan peraturan menciptakan rumus baru. Konservatisme tidak dipakai lagi. Sekarang bagaimana si mahasiswa ini menentukan rumus baru prudent? Ya, dengan landasan kerangka pemikiran tadi dalam teorinya. Dalam teorinya itu kerangka pemikirannya netral. Nah, itu bagaimana? Nanti akan saya beri contoh itu, ya. Ya. Nah, kemudian kalau penambahan rasio berbeda. Ada suatu rumus yang sudah lama. Ya, misalnya rumus lama, rumus keuangan, rumus apapun ya. Fraudulent financial statement. Ya. Rumus Benis tahun 99. Rumus ini lama. Ada 8 rasio, 7 atau 8 rasio. Keadaan udah berkembang. PSAK peraturan-peraturan udah berubah. Nah, kita baca peraturan-peraturan terbaru, Bapak Ibu. Setelah itu baru kita ketemu. Oh, peraturannya berubah. Maka kita bisa menambahkan perubahan dari peraturan tadi, masukkan ke rumus baru, rumus tadi.
Misalnya dari 7 menjadi 8 atau dari 8 menjadi 9. Ya. Jadi untuk penelitian kuantitatif biasanya 3 poin ini, tapi tidak terlepas, tidak mengurangi, bebas semua. Mau membuka ke ranah-ranah yang lain, ya, menciptakan teori baru, metode, ya, menjadi mixed method dan sebagainya. Nah, terus kemudian bagaimana tadi waktu kita akan memasukkan mengganti rumus, menambah dimensi, terus penambahan rasio. Ya, itu kita harus mengetahui kelemahan dulu Bapak Ibu. Kelemahan dari pengukuran yang lama ini apa? Nah, analisa lagi. Itulah makanya novelty itu otaknya disertasi. Itu yang paling lama mencari itu. Kalau kita sudah punya novelty, kita sudah berjalan seperti skripsi, seperti tesis. Kita hanya perumusan masalah, tujuan, kerangka pemikiran, hipotesa, kemudian apa diolah data, mencari data, olah, analisa, itu sudah kita pelajari semuanya di skripsi maupun tesis. Bedanya apa? Ya di sini nih. Bedanya ini. Ini yang kita jual, Bapak Ibu. Ini kita jual. Kita jual di jurnal. Dan alhamdulillah, biasanya novelty itu sitasinya tuh melonjak, Bapak Ibu. Melonjak sitasi mahasiswa-mahasiswa kita yang menggunakan novelty yang betul-betul correctly. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu ada kelemahan, kita masukkan itu set, tambahkan atau apa merubah. Setelah itu tambahan-tambahan tadi atau perubahan diberi argumen. Kenapa Bapak Ibu nambah dimensi ini? Kenapa kok nggak dimensi ini, itu, dan lain-lain itu? Banyak kan? Baru argumen yang kuat, di backing oleh teori, di backing fenomena, ya, di backing berbagai hal. Nah, tuh Bapak Ibu, ini core-nya tuh di sini Bapak Ibu, core dari disertasi. Ya, kalau tadi kita mencari dengan apa eh, teknik-teknik yang lain tadi ya, pakai AI, pakai post viewer dan sebagainya itu alat-alat saja. Tapi pemikiran itu di sini, Bapak Ibu. Novelty. Ya, oke. Terus setelah novelty kita temui, kita dapat peroleh, kita uji dong, ya. Harus diuji. Gimana ujinya? Ya, ada beberapa poin uji. Tentunya pertama bisa kita lakukan uji korelasi. Ya, korelasi dulu antar variabel tadi, gitu ya. Nah, uji korelasi itu kenapa kita lakukan? Tujuannya nanti biar kita bisa ngecek di uji utamanya, uji regresinya, ya. Nah, uji regresinya tetap sejalan apa enggak, ya. Nah, ujinya ada beberapa uji, Bapak Ibu. Disertasi itu biasanya beberapa uji. Dan itulah yang bisa cepat masuk ke Scopus, Bapak Ibu. Ya. Karena dia melihat itu. Melihat novelty tadi. Ya. Nah, ujinya uji utama. Uji utama itu kita menggunakan model baru, yang rumus baru, atau penambahan dimensi, atau penambahan rasio, ya. Itu namanya adalah variabel modifikasi. Itu yang kita uji dulu, Bapak Ibu. Wah, ternyata hasilnya bagus. Uji, kita masukkan. Setelah itu kita uji robas. Robas enggak sih?
model modifikasi tadi. Nah, namanya uji sensitivitas ya. Nah, kemudian setelah itu kita bandingkan. Uji Robas itu kita menggunakan rumus yang lama, Bapak Ibu. Rumus yang ditambahin. Belum ada tambahan dimensi, belum ada tambahan rasio. Itu. Ya, itu. Kemudian kita bandingkan. Kita lihat adjusted R-square-nya. Ya, kalau model utama tadi lebih gede adjusted R-square-nya, berarti robust. Berarti apa yang Bapak Ibu tambahkan tadi, entah dimensi, indikator, rumus baru, itu sudah robust, teruji, valid. Selain kita mencari dari fenomena, dari riset gap, dan sebagainya, ternyata setelah diuji, betul. Nah, kemudian setelah itu kita uji lagi Bapak Ibu. Betul nggak dimensi yang kita tambahi tadi itu ternyata lebih robust dari dimensi yang lama. Misalnya variabel X. Dimensi lamanya ada 5. Bapak nambahin 2. Jadi ada dimensinya 7. Nah, itu kita uji. Masing-masing dimensi tadi itu menjadi variabel independen. Nah, dia kita uji ke Y-nya. Ternyata kalau memang terbukti 2 variabel tadi, ya dari 7, 2 tambahannya yang 5 lama, yang baru ini ternyata memiliki koefisien yang lebih besar daripada 5 dimensi yang lama. Itulah robust lagi. Berarti puas Bapak Ibu. Ya, apa yang Bapak Ibu gali terbukti secara statistik. Dan itu meluncur ke Scopus. Bapak Ibu percaya. Scopus Q2, Q3, Q4. Memang Q1 susah. Bapak. Tapi Q2 itu masih bisa. Ya, jadi itu Bapak Ibu tahapan ya. Tahapan ada 4 tahapan ya. Kemudian setelah itu saya beri contoh. Contoh ya, contoh 1 ya. Jadi contoh ini nanti saya ada 8 contoh ya dari kebaruan dan ini contoh ini eh, bisa untuk konsentrasi lain. Nanti saya juga ada tentang syariah ya, contoh syariah yang semua ini adalah dari mahasiswa bimbingan saya yang lulus 3 tahun atau 3,5 tahun dengan berbagai kerumitan seperti ini ya. Nah, ini bisa juga pola pikirnya kita tuh kan sinonimkan aja, menyamakan aja. Oh, begini. Sehingga kita cari variabel fenomena lain, tapi pola pikirnya seperti ini. Gitu. Itu yang penting. Kalau sekolah S3, yang penting itu adalah pola pikir kita. Ya, pola pikir, kemudian analisis, itulah yang akan terbawa terus sampai di tempat kerja, sampai penelitian berikutnya, sampai ini beda disiplin ilmu. Itu pola pikir ini. Kalau materinya atau topiknya itu bisa-bisa basi. Ya, makanya future research terus ya, bisa-bisa basi. Nah, tapi pola pikir inilah yang saya tanamkan. Yang saya beri contoh di sini adalah pola pikirnya. Silahkan Bapak Ibu nanti menerapkan di konsentrasi masing-masing. Misalnya di strategic management, misalnya di
apa itu manajemen keuangan ya, angka-angka ini itu bisa diterapkan ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ini pertama saya akan belum nanti ya yang ricatannya belum ya, belum tiba di sini ya. Saya akan menanyakan bahwa ada suatu peraturan SEOJK, Bapak Ibu ya. SEOJK 16 tahun 2021 ya. Ini peraturan pemerintah SEOJK ini tentang pengungkapan laporan tahunan atau integrated reporting. Jadi Bapak Ibu di konsentrasi lain bisa melihat dari POJK, SEOJK, SEOJK-nya. Itu nanti coba kita kembangkan, kita berikan masukan ke instansi tersebut, Bapak Ibu. Ke POJK, ke Departemen A, Departemen B, Departemen C. Nah, sesuai dengan peraturan di departemen-departemen tersebut, Bapak Ibu. Nah, kita tadi dari SEOJK ya, 16 tahun 2021 bahwa pelaporan sustainability performance ya wajib dilakukan oleh semua emiten mulai tahun 2021. Artinya di sini sudah mandatori ya. Yang sebelumnya pernah diuji oleh mahasiswa saya dulu yang dulu itu masih voluntary. Ternyata memang hasilnya beda, Bapak Ibu. Ya, saat dia masih voluntary, kemudian saat dia sudah mandatori, itu impact-nya itu adalah berbeda ya ke variabel Y. Nah, di sini kita ikuti dulu urutan seperti yang kita buat tahapan tadi ya Bapak Ibu. Mungkin satu dua contoh ini saya mengikuti lurus sesuai tahapan tadi. Tapi yang contoh-contoh di belakang nanti mungkin langsung kita langsung tidak mengikuti tahapan saja ya, langsung pointer-pointernya ya. Jadi di sini mapping fenomena dulu ya. Kita untuk menentukan variabel yang relevan dengan laporan tahunan atau integrated reporting, itu kita mikir juga. Jangan harus tiba-tiba selonong variabel apa apa ya variabel O selonong, variabel Z enggak ya. Di dalam situ itu tuh harus juga ada suatu keterkaitan antara X1, X2, X3 yang memang nantinya tuh berdampak ke Y-nya. Nah, terus kita lihat tadi kan mapping fenomena, Bapak Ibu. Apa yang kita mapping? Ya fenomena saat ini. Nah, ternyata saat ini tuh banyak direksi wanita, Bapak Ibu. Ya, udah dibahas beberapa jurnal. Kan jurnalnya harus banyak juga kan. Ternyata banyak direksi wanita. Dari sini kita tentukan variabel apa yang saat ini tuh lagi update keragaman dewan. Nah, ya ada wanita, ada laki-laki. Itu. Kemudian kita lihat lagi, baca lagi untuk meraih variabel yang lain. Apa? Adanya kemajuan teknologi, ya, AI. Nah, kita masukkan variabel-variabel yang terkait dengan teknologi, transformasi digital, teknologi lingkungan, dan sebagainya. Ini dua diambil. Terus ada lagi. Sekarang pengelolaan produktivitas tenaga kerja itu juga sangat disorot ya oleh pemerintah. Nah, maka kita ambil juga apa yang related dengan ini.
sertifikasi ISG. Nah, terus ada aspek lain lagi kan, keberlanjutan. Nah, ini aspek-aspek in update. Nah, kita ambil transformasi kepemimpinan ramah lingkungan. Ya. Dan komite keberlanjutan. Kok bisa ya dapat variabel-variabel macam-macam begini ya? Ya itu tadi, kita mencari dengan tadi alat-alat tadi ya, bibliometrik, cost viewer, ya AI, ya itu kita akan ketemu. Oke. Terus ketemulah ini. Ini yang kita pakai untuk variabelnya. Kemudian mapping research gap. Nah, untuk menjembatani kesenjangan penelitian, ya, informasi yang tidak ini tadi, yang terbatas tadi, ya. Jadi di sini kita mencari celah dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti sebelumnya. Kita baca dari jurnal tadi, apa sih keterbatasan peneliti sebelumnya? Begitu. Ya. Itu saya waktu bikin disertasi dulu juga seperti itu. Apa celahnya di sini itu apa? Terus saya kembangkan, ya. Terus kemudian mencari penelitian yang memiliki hasil yang searah. Kalau ini sekiranya transformasi digital ya terhadap laporan tahunan itu seandainya itu positif, carilah yang positif-positif. Seandainya negatif, carilah yang negatif-negatif. Gitu. Terus moderasinya juga carilah yang positif. Nah, ya. Jadi di sini baru setelah itu penambahan variabel moderasi. Ya, tadi kan karena ada riset gap, ya, inkonsistensi, ya. Nah, maka kita memasukkan boleh mediasi, boleh moderasi. Kiranya wajib ya bagi peneliti di level S3 ada moderasi dan mediasi. Ya, wajib. Namun ingat ini bukan novelty. Ini baru perbedaan penelitian sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Nah, baru setelah itu menentukan judulnya. Nah, judulnya kerangka pemikiran dan judul dari variabel-variabel tadi. Keragaman dewan X1 ya. Terus kemudian apa? Transformasi digital, kepemimpinan ramah lingkungan, terus kemudian sertifikasi ISG, tata kelola ramah lingkungan. Nah, ini ada 5, Bapak Ibu. Pengaruhnya pada laporan tahunan. Dimoderasi oleh komite keberlanjutan. Jadi isunya akan keberlanjutan. Ya, jangan lagi komite independen. Begitu. Komite keberlanjutan. Baru kontrolnya cari variabel yang ringan-ringan saja. Ya, yang ringan saja, namun dia ada pengaruhnya juga ke laporan tahunan. Ya, udahlah yang rumus ringan-ringan saja. Yang jangan sampai variabel moderasi ini masih dipakai di variabel independen, variabel dependen. Jadi misalnya keragaman dewan, transformasi, tapi variabel dependennya profitabilitas. Itu jangan ya Bapak Ibu. Carilah yang lain. Nah, ketemu ini langsung kita mapping yang bagus juga. H1, H2, H3, H4, ini hipotesanya. Kemudian variabelnya dikasih singkatan. Nah, langkah berikutnya, setelah kita ketemu ini, maka kita melanjutkan mencari penelitian
Sebelumnya, Bapak Ibu, ini wajib clear. Kalau Bapak Ibu variabel dependennya integrated reporting disclosure, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ambil dari jurnal Kodari, misalnya. Ya, ambil salah satu saja Bapak Ibu, board gender, gitu ya. Nah, jadi di sini hasilnya pun ambil satu saja. Karena ini bisa difoto ya Bapak Ibu. Karena di sini tidak hanya satu kan biasanya dalam jurnal itu, ya kan? Jadi Ya, variabel independen tuh bisa banyak, 5, 6, atau berapa. Ambil satu yang sesuai saja. Jadi tidak panjang, lebar, bingung, padahal nggak penting. Begitu ya. Ini buat masing-masing variabel. Lanjut. Nah, setelah itu menentukan novelty. Nah, ini dia. Dah, tadi kan pengungkapan laporan tahunan. Dah, dari SEOJK tadi. Itemnya banyak, ya. Terus kita mapping, ya. Mapping, ya. Kita mapping measurement gap-nya. Sebelumnya dulu ada IIRC 13, IERC 23, terus kemudian laporan apa yang laporan dari POJK 57 ya. Nah, itu kita mapping dulu. Apa perlunya kita mapping? Jangan sampai dimensi atau indikator yang sudah pernah ditulis oleh penelitian sebelumnya, Bapak Ibu masukkan sebagai kebaruan. Nah, itu kan tidak benar, ngambil dari yang lama. Makanya di mapping dulu dengan tabel. Jadi dosennya tahu, oh ya benar, ini kebaruannya tuh benar-benar baru, bukan ngambil dari yang lama. Nah, itu semua kita mencarinya tadi dengan berbagai jurnal, ya. Jurnal, membaca Scopus dan sebagainya. Nah, kemudian di sini pengembangannya. Ambil dari mana yang saat ini lagi in, Bapak Ibu? Nah, saat ini standar. Nah, Bapak Ibu bisa di bidang konsentrasi masing-masing. Peraturan apa yang lagi in? Ya peraturan perpajakan misalnya atau kortek atau apa-apa kalau tentang pajak. Nah, ini peraturan-peraturan tentunya yang berkaitan dengan yang saat ini yaitu IFRS S1 dan S2. S1 dan S2 ini merupakan lingkungan. Bapak Ibu, kan sesuatu yang baru. Dan PSAK 24 itu dengan ada fenomena yang baru, banyaknya governance-governance yang kurang bagus. Mungkin disebabkan ada penelitian sebelumnya yang disebabkan karena adanya hubungan istimewa di dalam perusahaan itu. Nah, itu kita masukkan PSAK 24, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24. Nah, setelah itu baru kita membangun. Nah, membangun udah kita ambil SEOJK 16 2021 bentuk dan isinya. Nanti kita tunjukkan. Kelemahannya kita cari. Kelemahan ini adalah untuk menentukan apa yang akan kita tambahkan. Nah, ternyata kelemahannya di sini itu belum SEOJK itu belum menyesuaikan perkembangan rencana jangka panjang pemerintah ya tentang penurunan emisi karbon pada tahun 2030 yaitu tentang net zero emission. Nah,
Kemudian SEOJK ini belum merespon IFRS S1, S2 tentang perubahan iklim. Itu perlu masuk di sustainability performance. Nah, poin-poinnya. Nah, kemudian masih marak tentang indeks perilaku anti korupsi, ya. Jadi governance-nya masih kurang bagus. Itu juga dari fenomena-fenomena kita baca, ya. Nah, kemudian dan ternyata disebabkan apa? Adanya hubungan istimewa. Nah, dari sini kita tambahkan Bapak Ibu. Nah, tambahkan. Ayo. Nah, jadi di sini setelah itu novelty, kita buat tabel seperti ini. Dimensi, indikator, indikator modifikasi. Ini loh kebaruannya. Indikator modifikasi. Kita tulis saja semua. Ini formatnya ya. Kita tulis semua dimensi itu. Ikhtiar data, isinya dimensi dari laporan tahunan SEOJK tadi. Indikatornya apa? Ya. Dan di sini kemudian kita, ini panjang ya, udah panjang sekali. Kita penggal, Bapak Ibu saya penggal, saya akan menunjukkan bagaimana membangun novelty-nya. Nah, tadi kan dibilang, kita tambahin dengan iklim, perubahan iklim, IFRS S1, S2. Ya. Nah, indikator yang aslinya itu S1, S2 itu ini, tengah ini Bapak Ibu. Nah, kemudian indikator modifikasi kita itu harus kita tambahin juga Bapak Ibu. Ya, tadinya 5, kita tulis lagi 5. Kemudian kita tambahin 3. Bapak Ibu. Udah. Terus kemudian tambahan dimensi yang baru, yaitu hubungan istimewa. Ya, dari PSAK 224. Isinya apa? Ini. Terus kita salin lagi di indikator modifikasi, kita tambahi lagi indikator baru yang saya kotak merah itu. 7. Nah, sehingga jumlahnya menjadi berapa, Bapak Ibu? Coba. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi yang asli SEOJK 21 itu dimensinya itu dari peraturan ya Bapak Ibu. Itu dimensinya ada ini 12. Kita singkat-singkat ya Bapak Ibu ya. Ada 12 SEOJK ya. Ini indikatornya ada 17, ada yang 4 dan sebagainya. Terus ditambahin dari FRS tadi 5 indikator. Terus ditambahin dari PSAK 224 ya, 4. Nah, sekarang di sini tambahannya adalah mencapai berapa Bapak Ibu? Indikator modifikasinya itu menjadi 146 Bapak Ibu. Kemudian dimensinya ada 14. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bisa kita usulkan ke POJK, ke OJK ya untuk dibagai dasar pembahasan di sana. Mungkin ini bisa diterima. Ini adalah hasil dari kajian ilmiah akademisi bisa membantu si regulator dengan menambahkan perubahan iklim dan hubungan istimewa. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Terus tadi kan dibilang harus ada argumennya.
Nah, argumennya tentunya nanti sesuai lah yang Bapak Ibu kasusnya masing-masing. Ini argumennya untuk dimensi perubahan iklim itu argumennya karena kelemahan tadi maka perlu ditambahkan dengan argumen untuk memenuhi ya pembangunan jangka menengah nasional, kemudian untuk memenuhi adanya diterbitkannya FRS tadi, ya. Kemudian kalau untuk dimensi itu mengacu ke penelitian sebelumnya dan itemnya dari PSAK. Begitu. Nah, sampai sini ada yang bertanya? Atau kita lanjutkan dulu uji modelnya. Nah, uji modelnya, model penelitian utama itu benar-benar yang ada tambahan dimensi tadi. Ada berapa tadi dimensinya? Udah kita hitung. Ada berapa? 14 toh? Ya kan? Ya, Prof. Iya, ada 14 indikatornya 146. Ya. Namun itu kan adanya di variabel apa? LT. Ya. Jadi LT ini menggunakan dimensi yang 14. Kita regres, kita bikin model dengan variabel independen dan moderasi. Ya, GD tadi, kemudian DT tadi X1, X2, X3, X4, kemudian dimoderasi, kemudian ditambah kontrol, UP, ROA, ROE, leverage. Nah, udah itu ketemu hasil, kemudian kita uji lagi, uji robustness. Uji robustness-nya LT tetap, tapi LT-nya menggunakan dimensi SEOJK yang jumlahnya adalah 12 dimensi. Nah, rumusnya sama. Cuman memasukkan measurement-nya yang beda. Terus penujian ekspansi. Ya, ekspansinya ini adalah dari dimensi-dimensi tadi, Bapak Ibu. Tadi laporan tahunan kan berada di Y1, Y2. Ini dimensi tadi. Nah, dimensi barunya 7 dan 8. Ya kan? Diregres ya dengan moderasi SC plus kontrol. Bapak Ibu. Ya. Oke, inilah yang kita harapkan tadi. Ini masih ada bahwa yang dimensi ini 13-14 inilah yang memiliki koefisien tertinggi di antara yang lama. Dah, paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Yuk lanjut. Terus sekarang ini loh. Sekarang menambahkan apa rumus Bennis model ya. Nah, ini bisa masuk Q1 Bapak Ibu. Scopus Q1. Ya, emang ini rumit ya. Ya, coba Mbak. Jadi ini data sekunder, oke. Jadi fenomenanya itu adalah adanya kasus fraud ya.
Terus penelitian terdahulunya ini Pak Mustafa, ya penelitian terdahulunya juga ada juga ini ditinjau dua sisi, gitu ya Bapak. Tadi itu bisa juga Pak, ini dipakai untuk basic. Terus ini kalau ini ditinjau dari yang lama itu hanya ditinjau dari eh, sisi auditing, satu lagi ditinjau dari sisi akuntansi keuangan. Ini pola pikir dulu. Nanti bisa disinonimkan ke masalah masing-masing. Ya, ditinjau dari sudut pandang auditing, sudut pandang akuntansi keuangan. Nah, kemudian di sini digabungkan oleh si mahasiswa ini, ya, digabungkan, ya. Kemudian melihat fenomena lagi, ya. Dengan penggabungan tadi, itu terjadilah konflik of interest, ya, atau agency problem yang dampaknya ke agency cost, ya. Nah, ini runtutannya bisa menjadi suatu Bapak tadi kalau mau menjadikan suatu variabel X1, X2, X3 Bapak. Itu ada sedikit sentuhan-sentuhan. Jadi tidak menyimpang sana kemari. Ya, yang umum tadi Bapak. Nah, kemudian masuklah konflik of interest. Terus untuk mengatasi itu, meminimalisir ya fraudulen itu tadi, maka perlu prinsip kehati-hatian, yaitu prudent. Nah, ya, jadi di sini penelitian ini menggabungkan ya dua perspektif audit dan akuntansi keuangan serta agensi cost, agensi problem ya dan prudent, Bapak Ibu. Ya. Oke, terus lanjut. Mahasiswa ini membaca 200 artikel, Bapak Ibu. Ya, ini semua bimbingan saya. Ini lulus dia 3,5 tahun. Ya karena mencari-mencari begini, tapi bisa masuk Q1. Kalau yang tadi bisa masuk juga Q3. Nah, kemudian 3 tahun yang tadi. Di sini, ini membaca 200 artikel Scopus. Perspektif audit 54% dan keuangan. Nah, di sini tabel. Ini dia baca semuanya 200 ini. Dicentangin yang audit-audit, yang akuntansi keuangan ini jumlah bawahnya Bapak Ibu 54 dan berapa ini berapa persen. Terus saya minta untuk mengkaitkan dengan peraturan. Peraturan terbarunya itu apa yang bersinggungan dengan rasio-rasio tersebut. Nah, peraturan terbaru saat itu adalah PSAK berbarengan 71, 72, 73. Nah, dibaca semua ternyata yang kena adalah PSAK 73, yaitu AFRS 16. Nah, setelah dia menemukan semua ini, baru menentukan pengukuran novelty-nya dengan menambahkan 1 rasio dari 8 rasio. Ya, lanjut. Itu satu pengukuran ya, Bapak ya. Pengukuran ini aja, fraudulent, itu tahapannya udah rumit. Nanti kalau angka ini udah ketemu Bapak Ibu yang di merah, ini udah proses regres-regres biasa. S1, S2. Proses-proses variabel independen, fraud, ini, kontrol, moderasi. Ini adalah pekerjaan kita saat kita kuliah di S2. Udah, ya modelnya ya udah begitu-begitu aja. Mau pakai stata, mau pakai EPIUS, mau pakai PLS, ya, mau pakai SEM, LISREL,
Udah. Tapi ini loh, yang di merah ini loh yang butuh pemikiran luar biasa. Kayak tadi Bapak misal FGD dan sebagainya. Ya, terus setelah itu baru ditunjukkan membangun. Lanjut, 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 Mas, lanjut. Nah, setelah itu ini dikutiplah rumus yang lama, Benis model ya 99. Nah, ini dia punya koefisien, punya rasio. Kalau mau menambahkan satu rumus lagi, tentunya koefisien berubah dong. Nah, ini rumitnya di sini sampai 3,5 tahun. Terus menentukan juga koefisien pembatasannya di Benis itu sudah ada -2,22. Nah, kalau ditambahi rasio koefisiennya berbeda, tentu batasannya berubah juga. Ini step-step pemikiran seperti ini yang sangat rigid, rumit. Berpikirnya harus keras, sidang itu tantangannya banyak. Ya, karena menyamakan persepsi dari berbagai dosen tadi untuk ngerucut bisa nerima logika berpikirnya. Si anak ini tuh bagaimana? Kok bisa menambahin rumus seperti ini? Nah, kemudian dia mencari ini ringkasan-ringkasan ya Bapak Ibu ya. Tapi uraiannya sudah panjang lebar, tidak karu-karuan. Nah, dia melihat lemahnya apa toh? Gitu. Oh, lemahnya di sini itu hanya rasio-rasio ini hanya berkaitan dengan aktivitas operasional. Ini bisa juga untuk manajemen keuangan. Ya, model-model rumus-rumus seperti ini. Nah, setelah itu nanti dia membaca PSAK 717273 yang kena adalah 73 ya, bahwa memang di sini ini Bapak Ibu penis model itu jangan hanya aktivitas operasional tapi perlu aktivitas pendanaan. Nah, pendanaan ketemulah dari PSAK-PSAK yang baru ini yang related itu adalah PSAK 73 tentang sewa, leasing, Bapak Ibu. Ya. Nah, di leasing ini sebelumnya sebelum PSAK 73 kita harus melihat dulu ke belakang. PSAK 730 itu si lesi itu tuh aturannya bagaimana? Ya. Aturannya itu berisi financial list dan operating list. Namun banyak menggunakan operating list. Nah, kalau operating list ini ya, ini tentu akan berdampak pada sewa ya, sewa. Sedangkan sewa ini di neraca adalah off balance sheet. Ya kan Bapak Ibu? Nah, untuk itu ya, di laporan keuangan itu dia tidak muncul. Nah, inilah nanti menjadi penyebab dari fraudulen. Adanya off balance sheet tadi. Belum ya? Ya, itu mendorong kecurangan. Nah, setelah itu baca PSAK 73, FRS 16 ya. Tidak lagi mengizinkan pencatatan sebagai operating list.
perusahaan harus mencatat sebagai financial list yang dilaporkan tentunya di sini sebagai aset dan liabilities. Itu baru on balance sheet. Bapak Ibu. Nah, ketemu dia. Celahnya tuh ketemu. Celah inilah yang akan ditambahkan pada rumus itu. Ya, nggak boleh lagi pakai itu. Nah, harus pakai financial list expense. Nah, terus dia mengacu ke penelitian lain bahwa di BENIS itu sudah masuk perubahan asetnya itu sudah masuk, perubahan liabilities-nya belum masuk, tapi untuk tadi sewa, aset sewa, liabilities sewa, itu kan kaitannya ke beban bunga. Nah, beban bunga itu yang ditambahkan Bapak Ibu dari peristiwa ini tadi. Harus masuk aset, liabilities, dampaknya beban bunga masukkan lien adjusted. Rumusnya yaitu ini, operating lease expense yang di bawah ini berdasarkan 73. Nah, setelah itu model BENIS-nya menjadi bagaimana? Lanjut. Inilah model BENIS-nya Bapak Ibu. Ditambah, tadi kan udah ada aset dan liabilities. Ya, ditambah dengan beban bunga. Lien adjusted. Tidak berhenti di sini. Bagaimana dengan koefisien-koefisien beta-beta ini? Beta 1, beta 2, beta 3, dan sebagainya ini. Berubah dong. Nah, terus dilanjutkan. Ya, lanjut lagi. Untuk mencari koefisien dan cut off-nya. Kalau yang tadi cut off-nya minus 2,22 yang lama, ini tuh beta-beta ini jadi cut off-nya berapa? Nah, mulailah si anak ini masuk ke beberapa tahap. Masuk tahap. Tahap 1. Detail, detail sekali. Mengklasifikasikan perusahaan yang terindikasi manipulator dan non-manipulator. Ya, di BEI itu ada, yaitu Bapak Ibu harus juga nanti data sekunder itu sudah berubah IDX-IC. Tidak ada lagi Bapak Ibu berbicara perusahaan manufaktur. Nggak ada. Semua ada dirubah per sektor. Nah, di sini ada pengumuman tentang notasi khusus ya yang memiliki notasi khusus, macam-macam notasi khusus itu ya. Terdapat 203. Terus dicari ya, melakukan perhitungan 8 rasio BENIS untuk 6 indikator paling berdampak 73 dengan jumlah sampel perusahaan menurut kriteria yaitu 118 ya. Jadi tadi ada 6 ya, yaitu kali 3. Ini ada kelewat nih, ada hilang ini. Ini ada hilang kalimat 6 tadi. Terus kemudian di sini ketemulah nih minus 22 ya, lebih besar yang lama. Nah, kemudian menentukan nilai model fraudulent yang menggunakan BENIS model lama ya, terus melakukan regresi probit Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu tahap 6 ketemu. Ya, beta-beta tadi udah berubah semua.
aturannya. Ketemulah cut off-nya adalah di minus 1,8. Bapak Ibu. Yang dulunya minus 2,22. Nah, ini masuk Scopus 1, Bapak Ibu. Udah, terus udah ketemu nilai Beni sudah ketemu, kita masukkan ini. FFRM inilah angkanya Bapak Ibu. FFRM ini. Angka ini diregresikan produlen dengan variabel-variabel tadi. Ya, variabel-variabel tadi. Terus sensitivitasnya rumus Benis yang lama. Kemudian uji ekspansinya. Ya, baik. Nah, lanjut. Ya, ini adalah hasil-hasilnya. Ini mungkin bagi yang lain mungkin akan saya beri contoh yang tambahan, mungkin agak nanti ya, tambahan-tambahan. Ini memang masih banyak kehitungan ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti ada yang tambahan dimensi seperti yang tadi. Udah, ini hasil-hasilnya. Udah, langsung turun. Udah, nggak perlu lah. Ini yang tadi pakai, dia bisa pakai juga untuk olahnya. Demikian Bapak Ibu untuk ini. Ya, sekarang kita lanjutkan perubahan peraturan. Bapak Ibu bisa menyamakan nanti dari peraturan di konsentrasi Bapak Ibu. Apa saja peraturan apa saja? Ya. Kebetulan ini peraturan tentang konservatisme untuk perusahaan. Ya. Ini juga rumit ya karena mengukur dengan CAPM dan sebagainya ya. Kemudian data sekunder kita tunjukkan. Nah, inilah peraturannya. Mapping fenomena. Aturannya US GAAP ya di sini. Ini sampai jam berapa, Mas? US GAAP-nya konservatisme. Kemudian yang baru Mas Akib sampai jam berapa? Ini Maaf, IFRS-nya. Prof. Biasanya sampai dengan jam 9. Waduh, iya, ya udah, ini agak cepat. Ini terus di sini ini udah kosong Bapak Ibu yang terbaru. Kosong. Nah, kemudian di sini berubah ada di sini. Di bawah ini kok nggak dihitung-hitung. Netral, Bapak Ibu. Kosong, konservatisme hilang, ada di netral. Nah, dari sini rumus yang lama udah nggak bisa kepake sama sekali. Walaupun prinsipnya sama, kehati-hatian, tapi definisinya berbeda. Nah, kemudian kita masuk, ini ketemu di sini kehati-hatian, ya, prudent. Ini variabel independen, dependen, tadi cara mencarinya sudah kita tunjukkan caranya. Nah, kemudian prudent ini nilai barunya, ya, Bapak Ibu. Terus kita bagaimana cara memasukkannya ya. Ini mungkin tidak perlu saya tunjuk, saya bacakan ya, kehati-hatian kelemahannya di sini karena udah 9:1, udah mengantuk, saya juga udah capek. Ya, terus kemudian bagaimana membuat rumusnya? Coba ayo. Nah, ini membuat rumusnya. Kita tadi kan netral, Bapak Ibu. Ketemu dulu. Netral itu kan tidak bias. Itu dulu kita definisikan dulu. Kita carilah rumus bias. Rumusnya Heckman tahun 79. Nah, hal-hal seperti ini loh Bapak Ibu. Kita kembangkan terus. Nah, terus setelah itu kita masuk tahap 1, kita menggunakan manajemen laba. Ya, di sini kita nanti membutuhkan errornya, Bapak Ibu ya. Oke. Terus setelah itu lanjut, Mbak, Mas, tahap 2 ya. Kita masukkan ke nilai prudence score. Nah, prudence score ini rumusnya ini ya. Pengukuran ini rumusnya ini.
ini kita yang membuat, Bapak Ibu. Ya. Kenapa biaya depresiasi? Kenapa kok OCI, Other Comprehensive Income, ya? Karena di sana ada unrealized, ya, unrealized earning. Nah, ya, oke, lanjut. Setelah itu kita lanjut lagi masuk ke regresi profit, Bapak Ibu, ya. Jadi alfa tadi, ya, Y-nya tadi, Y tadi adalah dari yang rumus pertama, error. Ya, rumus error tadi itu discretionary accrual, ya, 0 dan 1. Nah, ketemulah beta, P-score-nya tadi kan sudah kita dapat di atas tahap 2. Terus Y-nya tahap 1. Nah, ketemunya beta 1. Ya, Bapak Ibu. Nah, beta 1 kita masukkan beta 1 ini, kita masukkan ke rumusnya Heckman. Masuk, turun Mas. Masuk ke Heckman, ya. Tadi Heckman 73 netral, kita masukkan lambda sama dengan bias. Nah, ini Bapak Ibu. Terus kita tulis semakin kecil nilai lambda dibandingkan nilai medium. Artinya laporan keuangan menjadi lebih netral. Sudah, yuk turun. Ini ya, Mas. Tadi Mas turun. Kemudian uji statistik biasa ya Bapak Ibu ya. Tadi kita ketemu prudent toh. Ini prudent. Angkanya angka yang baru. Yang tengah ini Bapak Ibu. Nah, ini prudent ya. Prudent. Terus ekspansinya negara. Oh, ini juga Scopus ini Bapak Ibu. Ya. Jadi negara ngambil negara Indonesia, Filipina, ya. Nah, kemudian dipecah Indonesia bagaimana, Filipina bagaimana, itu uji ekspansinya. Zaman dulu banyak saya minta negara-negara Bapak Ibu. Anaknya gigih-gigih ini dulu. Kuat-kuat. Ya, banyak yang pakai berbagai negara itu. Nah, kemudian kalau sensitivitasnya saya minta CAPM. Ya, rumusnya si Colsort. Nah, oke. Terus lanjut lagi, cepet-cepetan. Yuk, sekarang bisa diterapkan untuk perbankan. Yuk, turun. Perbankan ini, tapi perbankan, prudent di sini, terus turun lagi, turun. Nah, ini perbedaannya. Kalau perbankan menggunakan LLP, beban provisi kerugian kredit. Tapi kalau di sini tadi menggunakan accrual, ya. Nah, di sini kemudian menggunakan provisi kerugian kredit, ya. Manajemen laba untuk perbankan, Bapak Ibu, berbeda dengan perusahaan. Ya, manajemen laba perbankan menggunakan rumus yang baru juga. Mahasiswa saya juga, Valdian Syah 23, dia menambahkan manajemen laba perbankan dengan PSAK 71 restrukturisasi dipakai oleh adik kelasnya mahasiswa ini. Mahasiswa ini menggunakan rumus prudent kakak angkatan, tapi dipindah ke perbankan. Perbankannya mengambil rumusnya Waldiansah, kakak angkatan juga. Proses berikutnya sama, cuman variabelnya berbeda. Ini ya Bapak Ibu ya, ada provision for impairment losses dan sebagainya. Ya, oke. Dah, lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini ada model juga, penambahan dimensi dan indikator.
Ayo, ini bisa dipakai untuk strategic management dan sebagainya ya. Ini kaitannya juga SEOJK ya. Terus kemudian ini runtutannya turun ke kerangka aja, kerangka pemikiran. Nah, ini kerangka pemikirannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan dampak, tidak perlu intervening. Cukup ini dampak. Ini ke sini ke sini. Nah, ini kontrol. Ya, terus ini nanti bisa untuk ekspansi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Biasa dikaji juga semuanya, kelemahan dan sebagainya ya, penambahan seperti yang laporan tahunan tadi. Ya, turun. Nah, ini ya kelemahan, kemudian tambahannya. Terus ini jornya emerald, Skobuski 2, terus turun. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu juga perlu diketahui bahwa perubahan indikator tidak hanya menambah ya, bisa mengurangi Bapak Ibu. Ini, mengurangi indikator yang lama dikurangi aja. Ya, terus tinggal 4. Tapi beri argumen. Ya, ini ada argumennya. Ya, oke. Turun lagi, turun lagi, turun. Nah, ini ada juga penambahan rasio. Ya, turun langsung ke rumus. Pola pikirnya sama, Bapak Ibu. Ini manajemen laba, tapi untuk perbankan, ya, turun. Ini dipelajari dulu, Bapak Ibu. Coba ke atas. Di mapping dulu, ya. Untuk perbankan tuh pertama Beaver Angel. Apa kelemahannya? Ya, terus kemudian karena Garetman 2004, karena Garetman, Gusman ya di mapping semua dulu. Terus turun, kemudian dikaitkan dengan suatu fenomena Bapak Ibu. Basel 3 paragraf 90, Basel 3 paragraf 195, POJK nomor 16, POJK ini, POJK ini, POJK ini, dan seterusnya, sehingga ketemulah si anak ini menambahkan untuk manajemen laba perbankan restrukturisasi kredit, Bapak Ibu. Oke, proses-proses yang lain sama. Ini yang saya hitam, Bapak Ibu. Ini aslinya, ini tambahannya. Pertimbangannya seperti tadi, bacaannya luar biasa, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut terus, Mbak. Bawah. Lanjut, turun. Ya, ini udah. Ya. Nah, sekarang Bapak Mustafa tadi, Pak, siapa ya tadi? Ya. Ini loh contoh penambahan dimensi dan indikator dari rumus lama etika Islam. Ya, ini kuesioner, Pak. Ya, nah dia untuk seluruh bank syariah. Ya, lanjut turun lagi. Ini bimbingan saya juga. Nah, di sini, enggak, itu tadi, Mas, itu tadi. Nah, ini etika Islam, Bapak Ibu. Ini kebaruan, perbedaannya, dia menambahkan 2 moderasi. Banyak model ya, Bapak Ibu ya. 2 moderasi, etika Islam. Lainnya udah nggak usah dipikirin. Variabel lain itu pakai ukuran yang lama. Yang diubek-ubek tuh ini loh, Bapak Ibu. Yang etika kinerja Islam. Nah, terus turun lagi, Mbak, turun. Nah, ini pertama ada 4 dimensi dari etika Islam. Dia ngambil dari eh, koper dan makosid syariah. Terus kemudian dia menambahkan lagi ya berdasarkan ya ada Undang-Undang Nomor 21 dan Undang-Undang 4, 23 dan berbagai hadis dari hadis ya dan Al-Qur'an.
Itu dia kaji, dia urai panjang lebar untuk ininya apa ayat-ayatnya dan sebagainya. Nah, ketemulah ini konfidensial. Nah, sebelum menentukan ini, dia melakukan uji awal, pilot study ke beberapa orang. Kalau Bapak tadi misalnya FGD, untuk bisa diterimakah ini, Pak? Akhlak mulia dan konfidensial. Yang dia ramu sebelumnya dari aturan dan dari hadis dan sebagainya. Al-Quran. Turun lagi. Nah, terus populasinya dia adalah komisaris, direktur utama, ya, direktur, general manager, salah satu. Bapak Ibu kalau mau mengambil unit analisisnya adalah korporasi, itu ambillah satu responden. Siapa di antara ini yang bisa dipegang? Ya, karena ini orang-orang yang menguasai tentang ininya, apa perusahaannya. Terus bagaimana mengambil sampelnya Bapak Ibu? Jumlahkan indikator tertinggi dari setiap variabel. Variabel 1 misalnya dimensinya 2. Indikatornya ada yang 3, ada yang 4. Ambil yang 4. Tambahkan dengan variabel 2. Variabel 3, variabel kontrol. Kalikan 10. Sehingga ketemu angkanya turun. Ketemu inilah. Ini Pak Mustafa sampelnya. Sektor ada 208 Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini sektor perbankan syariah seluruh Indonesia, Pak. Pakai Google Form. Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, BPR syariah, ya. Terus sektor multifinance syariah, ya. Kemudian unit usahanya, sektor asuransi jiwa, full syariah, unit usaha syariah, asuransi umum dan sebagainya, jumlahnya sekian. Ini Bapak Ibu. Turun. Nah, ini model-model biasa, Bapak Ibu. Regresi biasa. Tapi angka dari variabel kebaruan tadi sudah berubah untuk yang utama, ya. Itu adalah yang modifikasi, tapi yang sensitivitas adalah yang lama, yang berdasar makosid syariah. Terus uji ekspansi. Terus terakhir lagi, ini juga syariah. Ini bimbingan saya juga dari syariah juga. Ini mana, Mas? Ya, ini dari variabel-variabel syariah. Saya minta untuk menambahkan kaitan dengan PSAK 71 tentang biaya CKPN KAK. Ya. Nah, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan masukkan dalam komponen syariah ini. Tapi tetap harus ada kaitkan dengan ayat-ayat di hadis maupun Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah intervening Bapak Ibu. Kalau tadi dampak, yang panah hanya satu tadi, dampak. Kalau ini intervening. Ini dari syariah juga, Pak. IF juga. Terus kemudian, ya udah. Terus ini, kalau intervening ada uji sobelnya, Bapak. Kalau tadi moderasi, perkalian. Kalau uji mediasi, sobel. Ya. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanya Bapak Ibu. Ini saya tambahkan juga Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa jangan lagi menggunakan istilah perusahaan manufacturing. Udah nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi di sini adalah sektor-sektor ini. Ya, oke. Oke, demikian. Ada yang ditanya apa enggak? Kalau enggak ada, saya tutup dengan pantun ya. Oke, ya. Teropong senapan untuk membidik. Cakep. Eh, ya.
Menggantikan pelatuk dengan jari. Sekolah menjadi tempat terbaik. Cakep. Menuntut ilmu, wujudkan mimpi. Cakep.